bawah, di antara. Berarti tempatnya ada di antara kanan kiri saya kayak gitu kan. Nah, makanya dinamakan huruf makan karena dia menjelaskan tentang tempat. Contohnya ini apa Mas Rizky? Pinter kita. Ini apa? Oke, pinter menghapus atau mimsahatun. Posisinya seperti ini. Ini buku, ini mimsahatun. Si mimsahatun ada di depan
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum memulai pembelajaran kita hari ini, alangkah baiknya berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Oke, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, hari ini kita akan belajar tentang berwudu. Sebelumnya ada yang udah tahu wudu itu apa? Wudu itu bersuci. Bersuci ya. Oke. Wudu merupakan salah satu di antara cara untuk menghilangkan hadas, yakni hadas kecil. Contoh hadas kecil itu apa? Ada kecil. Untuk Ya, betul. Apa lagi? buang air. Ya, betul. Wudu biasanya dilakukan sebelum ibadah yang mengharuskan adanya kebersihan dan kesucian dari hadas kecil bagi yang akan melakukan ibadah tersebut. Contohnya seperti sholat. Jadi ketika kita mau melaksanakan ibadah, contohnya seperti sholat, kita diharuskan dalam keadaan suci. Selanjutnya, mengapa kita harus berwudu? Salah satunya adalah berwudu membuat ibadah kita, salah satunya contohnya sholat, itu menjadi sah. Kemudian berwudu juga bisa membantu menjaga kebersihan kita, karena Allah sangat menyukai orang-orang yang bersih dan menjaga kesuciannya. Selanjutnya, apa saja syarat-syarat wajib ketika berwudu? Yang pertama, sudah balik dan berakal. Yang kedua, tentu beragama Islam. Dan yang ketiga, suci dari haid dan nifas. Kemudian ada sesuatu yang mewajibkan berwudu. Contohnya ketika ingin melaksanakan sholat. Kemudian apa saja syarat sah ketika berwudu? Yang pertama, menggunakan air suci dan mencucikan. Yang kedua, airnya itu harus bisa mengalirkan air yang kotor. Dan yang ketiga, tidak ada penghalang di kulit. Contohnya seperti ketika di kulit ada apa namanya itu, cat di kulit, itu sebaiknya dihilangkan terlebih dahulu sebelum berwudu. Dan yang keempat, berurutan dan tidak diselingi lama antara basuhan. Kemudian anggota tubuh yang wajib dibasuh. Nah, pertama itu ada wajah, kedua tangan sampai ke siku, kemudian bagian kepala, kemudian kaki sampai mata kaki, kemudian harus tertib dan berurutan. Kemudian yang pertama itu harus niat dulu. Jadi ketika berwudu merupakan salah satu di antara ini, wudunya itu tidak sah. Begitu. Nah, kemudian tata cara berwudu dengan benar sesuai tarjih bagian. Pertama itu niat di dalam hati, kemudian
agama dan dunia untuk menghindari kemurkaan Sang Pencipta. Karena pada dasarnya perbuatan rapi tadi, yakni dengan mengucapkan kata-kata kasar, itu juga akan mengundang kemurkaan Allah dan celaan para makhluk dan kekecewaan orang tua dan gurunya, seperti itu. Maka penting bagi kita untuk senantiasa menjaga Quran. Mungkin cukup ya materinya. Untuk sekarang bisa melakukan evaluasi yakni dengan mengerjakan soal berikut. Mungkin bisa dicukupkan ya. Baik, ini bisa dikerjakan. Nanti kalau semisal ada yang bingung dan ingin ditanyakan, bisa kontak saya. Ini cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Mulia. Benar. Alhamdulillah tadi pengajarannya sudah cukup baik. Mungkin dari pembelajaran tadi kekurangan itu ketika menjelaskan mungkin lebih dikeraskan lagi dalam menyampaikan pembelajaran sehingga siswa itu lebih mudah memahami apa yang dibacakan dan yang lainnya